kodok ya. Sekarang kita mulai sebagai kodok kajian hari Senin malam Selasa kemarin. Sekali lagi para hadirin, para jamaah Bejingan Nur yang sudah berulur, monggo kami persilahkan bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran pada malam ini di Masjid Nur yang akan diasuh oleh Kiai Muhammad Fadil. Pada beliau waktu menyampaikan kajian. Bismillah. Mati dah. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita mulai majelis kita dengan pembacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya serta para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah memberi keridhaan kepada seluruhnya, kepada para nabi dan rasul serta seluruh malaikat, serta orang-orang yang soleh dari dahulu sampai sekarang. Wabil khusus kepada pengarang kitab tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, serta Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, serta para guru kita dimanapun kita berada, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran kepada kita, sedikit atau banyaknya, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga berkat dari doa-doa dan keikhlasan niat beliau-beliau serta amal soleh beliau, kita digolongkan dalam golongan Ahlul Quran, termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran, lebih-lebih nanti di akhirat, di hari akhirat nanti. Ala hadinya wa ala kulli amana wa salafun sholih wa ala kulli niyatin sholihah min jami'il hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Untuk kajian tafsir pada malam hari ini adalah mengqadha atau mengisi sesi yang kemarin tidak bisa dihadiri, yaitu khusus malam hari ini, malam Rabu, dan nanti berikutnya insya Allah kembali kepada malam Selasa, agar tidak kosong dan selalu istiqomah. Ini kita qadha malam hari ini dengan niat tidak ada lain kecuali kita meniatkan diri untuk memperoleh barokahnya majelis Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah sesuatu dariku walaupun satu ayat saja.
Baik, diharapkan kepada para jamaah untuk membuka mushaf yang telah disediakan surah Al-Muddatsir, yaitu juz 29 surat yang ke-74. Insyaallah ini merupakan lanjutan dari surat Al-Muzammil yang kemarin sudah kita tuntaskan. Dan mari kita baca mengikuti bacaan dari Al-Fakir. Saya pribadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang menutupi dengan pakaiannya. Ini artinya panggilan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang menutupi pakaiannya untuk istirahat atau tidur dan tidur. Disebutkan sama seperti panggilan sebelumnya, yaitu ya ayyuhal muzammil. Rasulullah dipanggil wahai orang yang berselimut. Ini adalah suatu sapaan dan bentuk perkataan yang halus, firman yang halus dari panggilan yang halus dari Allah kepada nabinya. Disebutkan bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah Rasulullah SAW dipanggil dengan nama beliau, yaitu Muhammad. Tidak pernah Allah memanggil beliau dengan ya Muhammad. Karena apa? Karena cintanya Allah kepada nabinya, maka Allah menyebutnya dengan sebutan yang lain, dengan gelarnya seperti ya ayyuhar rasul, atau sebutan seperti ini, yaitu al-muddatsir. Ini disebutkan bahwa suatu saat setelah turun surat Iqra yang kita dulu sudah bahas tafsirnya, Nabi jalan diturun dari Gua Hira, kemudian mendengar suara dari langit, suara yang menggelegar dari langit, padahal udara saat itu adalah masih terang. Kemudian Rasulullah mengangkat kepala beliau yang mulia dan beliau melihat ada malaikat Jibril duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Dan ini adalah penglihatan pertama Nabi kepada malaikat Jibril yang waktu itu belum dikenalnya. Siapakah malaikat Jibril?
belum kenal baik dengan beliau alaihissalam. Maka dilanda ketakutan, Rasulullah bergegas pulang, kemudian mengatakan, "Dathiruni, pakaikanlah aku dengan pakaian yang menutupiku," ya seperti seumpama selimut. Jadi ini menunjukkan sifat kemanusiawian Nabi yang juga bisa dilanda rasa takut. Namun bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi ketakutannya itu selalu dihibur oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah. Sedangkan kita, kalau kita tidak mencari perlindungan kepada Allah, maka kita akan terus-menerus dalam keadaan takut. Kalau Nabi selalu dilindungi, dan begitu takut beliau akan dihibur oleh Allah langsung saat itu juga. Nah, apa yang terjadi kemudian turunlah ayat ini, dan ini termasuk surat yang pertama turun di antara surat yang pertama turun, ya. Ini panggilan pertama. Qum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Ini firman Allah ini disebut-sebut menandai pertama kalinya misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdirilah, bangunlah, ya. Bangunlah dan berilah peringatan. Ini saya bacakan tafsirnya. Di dalam Di dalam tafsir Al-Jalalain, ya. Artinya berilah peringatan, artinya berilah peringatan pada penduduk Mekah tentang neraka jika mereka tidak beriman. Ini adalah cara dakwah Nabi yang pertama. Beliau memperingatkan tentang neraka. Jadi dakwah Nabi yang pertama itu langsung kepada ancaman. Beliau memanggil penduduk Mekah. Suatu saat beliau naik ke atas bukit di Jabal Nur, ya, di sana. Kemudian beliau memanggil, "Wahai suku Quraisy, wahai, datanglah kepadaku, halumma ilayya, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku." Akhirnya berduyun-duyun orang datang, termasuk ada salah satu paman Nabi yang memusuhi Nabi yang bernama Amr bin Hisham, itu yang bernama Abu Jahal itu, ya. Abu Jahal atau Amr bin Hisham itu kemudian ikut juga mendengarkan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya saya, wahai orang-orangnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, seandainya saya memberitahu bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang akan memerangi kalian, apa kalian akan percaya?" "Iya, saya percaya." "Engkau tidak pernah berbohong, wahai Muhammad." Rasulullah tidak pernah berbohong, ya. Makanya Rasulullah bergelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Kalau begitu, saya akan memberitahu kepada kalian bahwa di hadapan kalian ini ada neraka. Dan kalian kalau ingin selamat dari neraka, ikutlah saya, menyembahlah kepada Allah dan jangan pernah sekutukan kepada Allah. Langsung tiba-tiba orang-orang ini teriak, Muhammad, saya ini dipanggil ke sini hanya untuk dengar masalah ini," katanya. Ya, kalau gitu saya pergi saja. Nabi Muhammad dicaci maki karena memberitahu kabar tentang neraka. Jadi ini salah satu metode dakwah, bahwa seorang pendai ketika pertama kali terjun itu memang harus menakut-nakuti. Jadi misi dari Rasulullah itu ada dua. Pertama, beliau itu basyir, pemberi kabar gembira. Yang kedua, nadhir, beliau itu pemberi peringatan dan yang menyampaikan ancaman. Ancaman ini dalam arti Rasulullah memberitahu sesuatu yang akan mengancam kalau kita tidak beriman kepadanya. Nah, yang pertama ini adalah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dalam fase pertama dakwah beliau itu adalah mengancam dulu. Nah,
Kenapa? Karena orang kafir Quraisy ini belum ada yang beriman. Kalau berbicara tentang surga, langsung berbicara tentang surga yang enak-enak, mereka hidupnya sudah enak. Mereka hidupnya sudah bergelimang kekayaan. Ya. Tapi yang perlu diperingatkan, mereka itu tidak menyadari bahwa di balik kehidupan dunia ini ada neraka yang siap untuk menjadi tempat kembalinya orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufur, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia yang melihat sikon, ya? Kalau masyarakatnya itu lebih cepat menerima ajaran agama dengan peringatan dan ancaman, lebih baik itu ancaman. Ini dalilnya kumpantin. Kalau lebih cepat menerima dengan berita gembira, kabar gembira, maka berilah kabar gembira, ya. Makanya kalau di masyarakat kita mungkin ya para ulama sekarang lebih senang berbicara yang surga, tentang surga. Kalau neraka nanti pengajiannya sepi. Tapi beda zaman dulu kalau Quraisy. Ini tergantung. Tapi kalau kita meniru metode Nabi seperti ini. Di Rasulullah SAW pertama kali berdakwah itu dengan memberi peringatan. Sampai disebutkan dalam tafsirnya, ditakut-takutilah penduduk Mekah dengan neraka. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Nah, ini adalah peran dari Nabi, bahwa beliau adalah pemberi kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Jadi memang ajaran Islam itu dua, seimbang. Ada yang sisi senangnya, ada sisi yang bikin susah. Inilah ciri agama yang benar. Kalau ada orang cuma mengiming-imingi sesuatu, itu tidak mengingatkan kepada ancamannya, itu kemungkinan ada yang bohong. Kita lihat ya, ada kadang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran agama tapi palsu. Hanya dijanjikan begini-begini, nanti kamu dapat ini, dapat ini. Tidak tahu ancamannya. Ini tidak seimbang. Ibaratnya orang hanya dijanjikan yang enak-enak, tapi nggak diperlihatkan bahayanya. Sebaliknya juga kalau terlalu berbicara tentang yang menakutkan, tapi tidak ada yang memberi kabar gembira, itu juga membuat takut. Karena manusia ini makhluk penakut. Pernah suatu saat sahabat itu diberi kabar tentang neraka, bahwa katanya disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara umatnya Nabi ini yang masuk surga ini hanya qalilun minal akhirin, hanya sedikit. Satu hari satu malam sahabat itu nangis tertunduk lesu, loyo semua. Tidak ada harapan. Kayak saya masuk surga dong. Amal masih gini, imannya masih sedikit. Tidak ada harapan. Besoknya turun wahyu memberi kabar gembira bahwa itu kan ayat wa qalilun minal akhirin, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kemudian di ayat berikutnya ditambah wa thullatun minal qalilun wa thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ditambah porsinya ahli surga. Jadi seperti itu. Akhirnya semangat lagi sahabat. Jadi ini memang agama. Agama itu membuat hati kita itu kadang senang, kadang gelisah. Tapi gelisahnya orang mukmin itu karena takut kepada ancaman Allah. Ciri orang yang bertakwa itu kalau diceritakan neraka, bulu kuduknya ini berdiri. Coba tes. Kalau kita diceritakan neraka, bulu kuduk kita berdiri, hati kita langsung tertunduk, muka kita tertunduk, mata kita kuyup, sendu, bahkan menangis. Ini ada nur iman berarti di dalam hati kita dan badan kita ini. Sebaliknya kalau diceritakan surga, kita itu tambah merasa bahagia, ada kebahagiaan itu juga. Nah, tapi kalau ciri orang munafik, naudzubillah, diceritakan surga sama neraka santai-santai saja. Dia itu tidak ngefek, dia bilang cuma cerita. Ini ada dawuhnya seorang kiai begini. Ingatlah, di kehidupan dunia surga dan neraka, akhirat itu hanya cerita.
Mungkin akan mengatakan seperti itu sebagian orang. Tapi ingatlah nanti di akhirat, di surga atau neraka, kehidupan dunia hanyalah cerita. Nanti kalau sudah benar-benar masuk surga, masuk neraka, barulah tahu, oh iya, lembut roh, dulu saya cuma begini, saya dulu cerita. Nah, makanya kita jangan sampai ya merasa ini hanya main-main saja. Kabar gembira dan kabar buruk ya, atau ancaman yang datang dari Rasulullah itu pasti benar nyata adanya. Cuman begini, ulama membuat kategori. Kalau itu hadis yang sahih dan mutawatir, memang jelas-jelas datang dari Nabi, kita jangan pernah meragukan sedikit pun. Kalau itu hadis yang dhaif atau lemah, walaupun itu ada iming-iming atau ganjaran atau pahala atau keutamaan yang akan diberikan, kita yakini akan lebih afdal. Tapi seandainya tidak begitu yakin, juga tidak berdosa. Sebagai contoh ya, kalau keutamaan sholat tarawih jelas, keutamaan puasa Senin Kemis jelas, keutamaan membaca Al-Quran itu jelas hadisnya. Terus ada keutamaan misalnya sholat ini, hadisnya dhaif sekali, tidak apa-apa. Anda tidak begitu yakin apa dapat pahala ya. Tapi kalau kayak i'tikaf, sholat sunnah, tahajud itu jelas sudah, pahalanya jelas, iming-imingnya jelas, dan itu bukan iming-iming palsu, karena Allah yang langsung memberikan kabar gembira ya. Jadi kita harus yakin, dan keyakinan ini akan menjadi barometer keimanan kita. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah. Zikir pertama yang diajarkan Allah kepada nabinya adalah Allahu Akbar. Ini artinya ya. Artinya apa? Ini termasuk zikir pertama yang diajarkan Allah kepada nabinya. Artinya agungkanlah Tuhanmu dan khususkanlah Tuhanmu dengan pengagungan dan penyucian ya. Karena tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Nabi diperintahkan seperti ini? Karena jangan sampai Nabi itu menjadi lemah karena tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan sepatutnya katanya Nabi, katanya penafsirnya ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Sabuni, bahwa Rasul itu tidak boleh peduli dengan sakatupun dari makhluk, tidak boleh takut ciut. Artinya Rasulullah itu tidak boleh, sejak awal itu memang sudah ditanamkan pendidikan oleh Allah SWT bahwa janganlah takut kepada siapapun dari makhluk. Mau ditolak, mau dicuekin, mau nggak didengar, teruskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya karena memang mohon maaf, hidayah itu tidak sekaligus. Ini coba bayangkan, ini Rasulullah yang jelas-jelas kata-kata beliau, kalimat-kalimat beliau itu nur, semuanya cahaya. Tapi kok nggak tembus ke telinganya orang-orang kafir? Bukan karena perkataan Rasulullah kurang mantih, katanya orang Madura, tapi karena telinganya orang kafir memang terlalu tebal ditutup oleh Allah. Jadi kalau ada perkataan hikmah terus tidak nyasuk ke hati kita, ini jangan menyalahkan orang yang menyampaikan hikmah. Kita ikut pengajiannya kiai ya, di satu majelis ya. Bukan di sini maksud saya misalnya. Kalau saya ini cuman istifadah, saya cuman ngaji juga nimba. Terus ada kiai ngasih nasihat begini-begini, kok tidak masuk? 1 jam dinasihati tidak masuk sama sekali. Ini yang error bukan kiainya, tapi kitanya ya kan. Karena mungkin hari itu atau saat itu Allah belum kasih itu hidayah untuk kita. Makanya agungkanlah Tuhanmu. Ini ya, Rasulullah diminta, bahkan diperintahkan tidak usah memikirkan perasaan siapapun yang disampaikan risalah beliau. Yang penting tugas beliau adalah menyampaikan, tugas beliau menyampaikan. Jadi ini tugas seorang pendai itu bukan untuk diterima.
Jadi salah. Kalau ada orang berdakwah untuk diterima itu salah. Tugasnya adalah untuk menyampaikan. Perkara diterima atau tidak diterima itu persoalan Allah. Itu sudah urusannya Allah. Kalau orang berdakwah nunggu diterima, dakwah itu hanya diukur dari diterimanya oleh orang lain. Itu salah. Ini salah. Sekarang ini ada yang salah kadang metode dakwah. Dakwah lewat internet, lewat apa ya, supaya senang. Orang supaya senang, supaya nerima. Akhirnya karena supaya nerima, membolehkan hal-hal yang mungkarot. Sebagai contoh misalnya, oh tidak apa-apa laki sama perempuan kumpul-kumpul, duduknya campur-campur, tidak apa-apa, yang penting senang dulu. Nah ini kalau terus-menerus seperti itu juga bisa salah. Ya walaupun Wali Songo dulu saya tahu sejarahnya, membaca dari sejarah itu, Wali Songo itu sebenarnya toleransinya tinggi kepada mungkarot itu ya. Hal-hal yang mungkarot beliau tinggi. Tapi pada hasilnya beliau akan keras dan akhirnya tidak boleh juga. Tapi kalau terus-menerus ini menjadi bid'ah. Bid'ah itu artinya suatu perkara yang sebenarnya dilarang tapi dianggap biasa. Jadi jangan karena ingin mengejar kesenangan dari jamaah, tidak boleh. Jamaah senang tidak senang harus tetap disampaikan. Kok kiainya ngomong gitu, wah tidak enak. Padahal itu benar. Selama itu tidak melakukan dosa juga ya. Kalau tidak senangnya karena ngerasani orang, karena yang ceramah itu menyakiti perasaan orang, itu tidak boleh. Yang salah yang ceramah itu. Nah ini katanya wala ajar, dan hendaknya Rasulullah tidak boleh takut kepada siapapun selain Allah. Karena apa? Seluruh makhluk itu adalah di bawah keagungan Allah ya, dan kekuasaan Allah. Berat ya memang para hadirin ya, rahimakumullah, hadirin hadirat, memang berat karena kalau orang terjun di medan dakwah itu katanya semakin harus siap dimusuhi ya, harus siap dimusuhi. Dan ini yang pernah dialami oleh Rasulullah di selama khususnya di Mekah. Beliau kira-kira 12 tahun beliau itu menjalani fase seperti ini. Bahkan yang sangat, kalau kita nanti insya Allah nanti bulan Maulid ini kabar gembira. Insya Allah bulan Maulid kita sempatkan satu malam agak lama, mungkin sampai 2 jam. Kita akan ngaji. Insya Allah saya minta waktu kepada Tamir khusus untuk bulan Maulid, ada sesi kajian Syama'il Nabawiyah atau kajian biografi tentang Rasulullah SAW, supaya kita tahu secara fisik bagaimana, secara sifat-sifatnya bagaimana gitu. Nah ini salah satu ciri dari Nabi adalah beliau itu menahan penderitaannya sangat besar sampai beliau itu seringkali lapar. Beliau pernah bersama Sayyidina Bilal berdua. Sayyidina Bilal bin Rabah pernah tidak makan 30 hari. Tidak menemukan makanan yang enak, makanannya kasar. Dan disebutkan oleh ibunda Sayyidah Aisyah, yaitu bunda kaum mukmin ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan selama Rasulullah berkeluarga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak pernah beliau merasakan roti yang empuk. Makanya suatu saat Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Abi Bakar, Syekh bin Syekh Abi Bakar, itu suatu saat nangis habis ceramah. Beliau pulang nangis. Ditanya oleh santrinya, Habib, kok nangis? Ada apa? Katanya Habib, dulu Rasulullah berdakwah dilempari batu. Saya
berdakwah dijamu dengan makanan yang enak-enak. Coba apa ndak enak sekarang jadi dai, jadi tukang ceramah, jadi kiai, jadi ustaz, apa ndak enak? Enak. Tapi coba kalau berkaca kepada Rasulullah, ini ada jahe ini. Subhanallah. Jadi kita ini malu betul. Jadi makanya tidak boleh kita itu tunduk kepada keinginan dari orang lain dalam berdakwah itu. Makanya semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini masalah syariat ini, insyaallah karena saya mohon maaf, saya jam 7:30 ada acara, sehingga kalaupun ada tanya jawab mungkin di sesi sekarang saja. Wa thiyabaka fatahhir, dan kepada bajumu, pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Ini pertama perintah bahwa seorang mukmin itu wajib selalu menyucikan pakaiannya yang zahir ini, lebih-lebih ketika menghadap Allah dalam sholat, ya. Kenapa tidak sepatutnya seorang mukmin itu membawa sesuatu najis? Dalam Islam itu ada dua istilah. Pertama kotor, yang kedua najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, seperti debu atau tanah. Tanah kotor, kena baju kita kotor, tergores ya, tapi belum tentu najis. Yang dimaksud najis itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah, karena itu berasal dari sumber yang yang sudah berubah, ya. Sebagai apa? Sebagai contoh, kencing, kotoran berak, ya, itu najis. Karena zatnya sendiri, kencing dan kotoran atau berak itu memang bukan cuma kotor, memang najis. Dia zatnya berubah, ya, bendanya itu memang berubah. Ini yang dimaksud dengan najis. Dan najis ini nanti ulama membagi-bagi. Ada najis yang ringan, seperti najisnya bayi yang masih belum minum selain air susu ibunya. Itu kalau menyucikannya kan cukup dipercikkan, tapi syaratnya dikeringkan dulu. Kering dulu baru dipercikkan, sudah. Ini kalau bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tetap harus konon karena bayi perempuan katanya lebih aromanya lebih. Kemudian ada najis yang menengah. Nah, najis yang menengah ya najis rata-rata kotoran hewan dan seterusnya. Karena najis yang berat itu seperti babi, anjing dan seterusnya. Nah, ini macam-macamnya ulama nanti mau mengatakan. Tapi najis ini sesuatu yang tidak sah kalau dibawa sholat. Kemudian ada pertanyaan, apakah air mani atau sperma itu najis? Nah, ini dua ulama berbeda pendapat. Ulama Maliki mengatakan najis. Orang kalau sholat ada goresan air maninya najis. Ulama Syafi'i mengatakan tidak. Kalau mau ikut ya ikut yang Syafi'i. Jadi kenapa? Karena memang dulu pernah Rasulullah SAW itu sholat ada goresan air maninya. Karena beliau baru saja menjalankan tugas beliau sebagai kepala rumah tangga. Tapi itu khusus untuk Nabi, katanya orang Maliki. Tapi katanya Syafi'i itu dalil bahwa sebenarnya air mani itu suci. Tapi intinya tidak boleh bawa sesuatu yang najis, meskipun itu tidak kotor. Ada sesuatu yang najis tapi tidak kotor. Seperti jilatan anjing itu mungkin tidak terasa, tidak dilihat, tidak kotor tapi najis. Lebih-lebih kalau kotor sekaligus najis. Makanya ini kewajiban kita toharah. Nah, jadi kita harus belajar tentang bertoharah. Khususnya kalau kita menyangkut seperti zat-zat yang memang berubah, ya, seperti darah. Ya. Dan terutama kalau darah ini adalah urusannya kaum wanita, karena banyak kaum wanita itu memang berurusan dengan darah setiap melahirkan, haid, nifas dan sebagainya. Kemudian kalau laki-laki bagaimana? Mungkin lebih ringan kadarnya, tidak begitu banyak, tapi juga harus berhati-hati. Karena apa? Kencing terutama, buang air kecil itu banyak orang disiksa kubur gara-gara tidak bersih buang air kecil.
Katanya kalau ada bekas percikan air kencing di celananya orang atau sarungnya atau pakaiannya kemudian dibawa sholat, itu jadi sebab siksa kubur. Jadi suatu saat Rasulullah itu lewat di pekuburan, ada orang Islam, ya sahabat juga, tapi pernah melakukan kesalahan, teriak-teriak di dalam. Rasulullah mengatakan, ini ahli kubur ini lagi disiksa, sekarang lagi dipukul mungkin ya oleh malaikat. Ini karena apa? Karena dia tidak menjaga air kencing, tidak bersuci dari air kencing. Jadi ini hati-hati, mohon maaf ya, minta tolong saya itu masalah najis itu hati-hati, terutama kalau mau naik ke masjid itu juga. Minta tolong kepada takmir, harus diberi perhatian betul. Ya. Sekali lagi, pada dasarnya seperti ada beberapa hal yang suci pada dasarnya seperti air laut, tanah. Tanah itu selama tidak bercampur apapun suci. Tapi kalau sudah bercampur dengan kotoran, dengan bekas ludah itu tidak najis, tapi ludah itu kotor, jijik ya, tapi tidak najis. Kecuali kalau ludah itu bercampur darah ya. Dan seterusnya. Adapun darah karena penyakit seperti bisul dan lain itu najis. Makanya kalau keluar terus, sholatnya bagaimana? Itu harus ditutup dulu. Kemudian tayamum. Tayamum itu nanti dioles-oles pada bagian yang luka itu. Tapi dia harus melakukan wudhu dan tayamum. Jadi wudhu di bagian yang tidak luka, yang luka tayamum itu kalau lukanya di organ yang wajib diwudhui, seperti muka, kedua tangan sampai sini, ya. Kemudian kepala atau rambut, ya. Dan kaki sampai mata kaki. Kalau di luar itu lukanya, misalnya di paha, tidak masalah. Kecuali kalau dia sholat itu ya hendaknya ini sampai ditutupi dulu. Kalau tidak ditutupi mengalir deras begini, sholatnya tidak sah. Mengalir deras begini, luka-luka, sholatnya tidak sah. Ya, ini pentingnya menjaga. Kenapa? Saya yakin banyak hikmahnya, apalagi zaman sekarang, zaman penyakit, zaman pandemi. Karena memang virus-virus itu kebanyakan datang dari hal-hal yang najis. COVID-19 itu kan asalnya dari virus kelelawar. Kelelawar itu dimakan oleh orang Wuhan di Cina. Katanya kan dimakan, dijadikan santapan. Loh, itu barang najis. Ya sudah, najisnya masuk ke makanan, makanan jadi virus semua. Makanya insya Allah kalau kita gaya hidup dengan bersih dan suci, ya, jadi jangan hanya bersih ya, ada bersih tapi najis. Karena najis ini tidak selamanya kelihatan, makanya disebut najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu tidak selamanya kelihatan. Sampai lihat di karpet bersih tapi najis. Nah itu yang kadang perlu diperhatikannya. Tapi kalau sesuatu yang sudah najis otomatis tidak bisa dipakai ya, untuk sholat lebih-lebih. Kalau tidak untuk sholat tidak apa-apa, yang penting tidak sampai menyebar kepada tempat-tempat lain. Memang tak tolong ya juga, jangan sampai nanti nempel-nempel di tempat lain gitu. Jadi ini yang pertama. Terus pengertian yang kedua, tiyabaka ini Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memaknai artinya kepada hatimu fatahhir maka sucikanlah. Jadi ini artinya pakaian yang ada di dalam diri manusia. Jadi pakaian manusia itu ada dua, ada pakaian ini yang bisa kita lepas sewaktu-waktu, dan ada pakaian yang akan terus ikut pada kita, yaitu pakaian batin kita. Dan ini adalah hatinya orang mukmin itu. Nah, artinya apa? Wa qalbaka fatahhir minal itsmi wal ma'asi, dan hatimu sucikanlah dari dosa dan kemaksiatan. Nabi pun diperintahkan untuk selalu menyucikan diri. Bagaimana dengan kita? Maka kita lebih-lebih harus selalu menyucikan diri. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, ini insyaallah juga menjelaskan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Dan seandainya bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun di antara kita ini yang benar-benar suci. Artinya kita ini sebenarnya banyak kotornya, hanya karena pengampunan dari Allah, Allah
diterima amal-amal baiknya. Ya. Insya Allah setelah sholat ada sesi tanya jawab. Apa? Langsung ditutup kayaknya. Langsung ditutup. Baik, insya Allah mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk minggu depan. Insya Allah kalau tidak ada udzur, semoga tidak ada udzur lagi. Insya Allah begitu. Atau mungkin kalau ingin lebih praktisnya, takmir membuka layanan SMS atau apa mungkin. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga kita termasuk dari golongan ahli Al-Quran yang diberikan syafaatnya Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa di majelis ini kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah, kecuali suatu kesusahan, suatu beban pikiran kecuali Engkau hilangkan dan angkat. Wala dainan illa qadaita, dan tidaklah suatu hutang kecuali Engkau lunasi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin, dan tidaklah suatu hajat yang kami miliki baik hajat duniawi maupun akhirat kami ya Allah kecuali Engkau mudahkan dan Engkau tunaikan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi karamatil Qur'anil azim, dan dengan kemuliaannya Al-Qur'anil azim, wa bi karamati hadzal majlisil karim, dan dengan kemuliaannya majelis yang mulia ini. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Adzan.